wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, Kepala TK Irsyadul Atfal, Kecamatan Parakan Salang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada tahun 2022, sekolah kami masuk kepada Sekolah Penggerak Angkatan 2. Untuk itu, kami ingin berbagi praktik baik bagaimana sekolah kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selamat menyimak. Yang pertama kami lakukan adalah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kami akan berbagi bagaimana cara kami menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan di TK Irsyadul Atfal. Apa itu kurikulum operasional? Kurikulum adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan merupakan pedoman untuk seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Karena agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, kita harus memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam KOSP. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang selanjutnya, nomor 4, komponennya adalah menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Setelah kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada dalam KOSP, selanjutnya kita akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan tahapan tadi. Yang pertama, kita akan menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Tahap yang kedua, kita merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang ketiga, kita merumuskan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, kita merancang perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, kita akan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu komponen-komponen yang ada di KOSP. Komponen yang pertama yaitu analisis karakteristik satuan pendidikan. Bagaimana cara kita dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan, informasi apa saja yang bisa kita sampaikan dalam komponen satu ini, dan bagaimana cara kita melaksanakannya. Dalam menganalisis karakteristik lingkungan sekolah, ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, prinsip menganalisis lingkungan belajar adalah kita harus melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Yang kedua, harus menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Dan prinsip yang terakhir adalah kita harus memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Selanjutnya, dalam KOSP komponen yang pertama, ada informasi yang perlu disampaikan dalam menganalisis lingkungan belajar di satuan pendidikan. Yang pertama adalah informasi mengenai kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan. Yang kedua, informasi yang perlu disampaikan adalah bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Informasi yang ketiga, apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat maupun warga satuan pendidikan itu sendiri.
Dan informasi yang keempat yang perlu disampaikan dalam komponen satu yaitu bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila. Dari 4 informasi yang harus disampaikan dalam komponen menganalisis karakteristik lingkungan sekolah, ini adalah yang sudah kami lakukan dan mungkin bisa dijadikan contoh oleh Bapak Ibu. Yang pertama dalam kekhasan. Dalam memberikan informasi tentang kekhasan yang perlu dilestarikan, di sini kami menyampaikan bagaimana kekhasan dari segi geografisnya, juga dari segi SDM, baik itu tenaga pendidikan maupun orang tua. Juga yang ketiga, kekhasan daripada OPD Mitra yang bisa kita ajak kerjasama untuk melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat adalah kekhasannya dari segi karakteristik masyarakatnya. Apakah masyarakat di sekitar lingkungan satuan kita itu religius, gotong royong, atau lain sebagainya. Untuk informasi yang kedua, mengenai peran TK, di sini saya menyampaikan bagaimana kita menyiapkan siswa-siswi kita untuk siap melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Yang kedua juga, peran dari TK kami adalah aktif berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik desa maupun kecamatan. Informasi yang ketiga yaitu mengenai dampak adanya lembaga kita. Di sini saya menyampaikan dampak dari adanya TK Irsadul Atfal adalah terfasilitasinya anak usia dini di sekitar TK Irsadul Atfal dalam perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, pemberdayaan orang tua murid yang mempunyai keterampilan untuk peningkatan ekonominya, seperti penyediaan snack, PMT, dan juga APE. Dampak yang ketiga adalah hubungan masyarakat terjalin sangat baik, bisa diajak kolaborasi. Dan informasi yang keempat mengenai peran TK dalam menyiapkan peserta didik untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan merancang dan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, pembiasaan akhlak mulia yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Setelah kita mengetahui bagaimana prinsip dalam menganalisis karakteristik lingkungan sekolah dan juga apa saja informasi yang perlu disampaikan dalam menganalisis karakteristik lingkungan sekolah, nah ini adalah cara untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama, dengan kuesioner, yaitu dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Yang kedua, dengan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok terkumpul atau focus group discussion atau yang disingkat menjadi FGD. Dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat. Yang keempat, cara mengumpulkan informasi adalah dengan observasi, mengamati dan mencatat apa yang tampak dari objek penelitian. Nah, untuk observasi ini disarankan lebih dari satu orang yang melakukan observasi di waktu yang sama untuk memperoleh hasil pengamatan yang dapat diandalkan atau reliabel. Nah, informasi yang kelima adalah melalui rapor pendidikan terkait mutu dan hasil belajar, kompetensi dan kinerja pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Tentunya beberapa cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka dianjurkan untuk memilih cara yang lebih sesuai dengan lingkungan kita. Alhamdulillah untuk penjelasan komponen 1 telah kami sampaikan. Selanjutnya kita akan fokus kepada komponen kedua, yaitu mengenai perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Apa itu visi? Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan.
yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Visi ini harus menjadi gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh warga satuan pendidikan dan juga visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Dan yang ketiga, visi harus realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Selanjutnya, inilah yang kami lakukan dalam merumuskan suatu visi, yaitu dengan dibantu dengan kalimat-kalimat rumpang yang ditanyakan kepada para satuan pendidikan di TK Irsyadul Atfal. Kalimat rumpang itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberi pengajaran, dan kalimat rumpang yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat rumpang yang kami tanyakan setelah ada jawaban dari para warga satuan pendidikan, maka ini bisa membantu dalam merumuskan visi yang ada di TK Irsyadul Atfal. Nah, ini adalah contoh visi yang ada di TK Irsyadul Atfal, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, berkarakter, berkebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Atau kita singkat menjadi Bewara Berwali. Setelah kita berhasil menyusun visi lembaga kita, selanjutnya kita akan menurunkan visi tersebut menjadi misi. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Misi ini harus jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan. Selanjutnya, antara indikator visi dan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya, sehingga jelas satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu misi. Selanjutnya, misi harus menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Dalam menyusun misi, kami menurunkan visi dengan menggunakan prakasa perubahan pada setiap frasa yang ada dalam visi. Contoh, pada frasa beriman dan bertakwa, prakasa perubahannya adalah dengan menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala melalui pembiasaan beribadah di sekolah. Yang kedua, prakasa perubahan untuk mewujudkan beriman dan bertakwa adalah dengan menyiapkan pembelajaran dengan dasar-dasar ilmu agama. Yang ketiga, untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, prakasa perubahannya yaitu dengan membuat pembelajaran tematik dengan pendekatan dalil nakli, yaitu mengkaitkan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis dan juga dengan dalil akli atau tadabur alam atau kontekstual. Pada frasa berkarakter, prakasa perubahannya adalah berkolaborasi dengan orang tua dalam menciptakan budaya 6S dan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Sedang untuk frasa berkebangsaan, prakasa perubahannya adalah menyiapkan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan sikap nasionalisme. Sedang untuk frasa berwawasan lingkungan,
Prakasa perubahannya adalah dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar lingkungan sekolah dan memanfaatkan bahan daur ulang. Selanjutnya juga untuk mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan, maka kami akan menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kecintaan anak pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan yang terakhir, prakasa perubahannya adalah menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan anak untuk mengenal teknologi pertanian. Setelah kita berhasil menyusun visi, diturunkan menjadi misi, maka kita harus merumuskan tujuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Tujuan sekolah ini harus serasi dan harus bisa mendeskripsikan nilai-nilai satuan pendidikan. Tujuan harus fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Dan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh tujuan di TK Irsadul Atfal. Yang pertama, terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran agama Islam serta menghargai kepercayaan yang ditemuinya. Ini adalah bentuk dari misi yang pertama. Yang kedua, terbentuknya peserta didik yang bernalar kritis dalam menyikapi permasalahannya dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan yang ketiga, terbentuknya peserta didik berkarakter dengan budaya positif. Yang keempat, terbentuknya sikap cinta tanah air. Yang kelima, terbentuknya peserta didik yang memiliki sifat peduli lingkungan dengan menjaga, merawat, dan mendayagunakan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keenam, terwujudnya peserta didik yang mengenal lingkungan pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta mengetahui pengelolaan dan teknologinya. Ketentuan dalam penyusunan visi misi dan tujuan sekolah harus diselaraskan dengan visi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu visi pendidikan nasional dan juga profil pelajar Pancasila. Jadi, visi, misi, dan tujuan sekolah kita tidak boleh bertentangan dengan visi pendidikan nasional dan juga dalam profil pelajar Pancasila. Setelah kita membahas komponen 1 dan 2, selanjutnya kita akan membahas komponen 3 yang harus ada dalam KOSP, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Apa itu pengorganisasian pembelajaran? Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran, muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Lalu, apa sih pentingnya pengorganisasian itu untuk satuan pendidikan? Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konten dan beban belajar. Selanjutnya, unsur apa saja yang terdapat di dalam pengorganisasian pembelajaran? Pertama, intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita singkat dengan P5. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Nah, untuk yang ketiga atau kegiatan ekstrakurikuler merupakan opsional. Artinya, tidak wajib semua lembaga menyelenggarakan ekstrakurikuler. Jadi, sifatnya adalah pilihan.
Apa sih perbedaan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga ekstrakurikuler? Intrakurikuler adalah pembelajaran yang berisi muatan, mata pelajaran, dan muatan tambahan lainnya jika ada seperti mulok. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Kalau di PAUD ada 3 CP, yaitu elemen nilai agama dan budi pekerti, yang kedua elemen jati diri, yang ketiga elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, dan juga seni. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui tema dan pengelolaan proyek berdasarkan dimensi dan fase. Nah, ini perbedaannya bahwa untuk topik yang ada dalam P5 sudah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan topik untuk kegiatan intrakurikuler ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan karakteristik lingkungan sekitar sekolah. Dan bahwa untuk P5 ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi bakat, minat, kemampuan, dan kemandirian anak. Dalam pengorganisasian kurikulum, kami melakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi dari pengorganisasian alur tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di PAUD Ceria. Ini contohnya. Ini adalah link pemetaan topik pada kegiatan intrakurikuler. Sebelum kita menentukan lama ataupun durasi untuk suatu topik, maka kami melakukan untuk pemetaan topik-topik yang ada pada kegiatan intrakurikuler. Nah, ini adalah contoh pengorganisasian pembelajaran yang ada di TK Irsadul Atfal. Jadi kami membuat struktur kurikulum untuk kelompok A, ada yang intrakurikuler dan juga P5. Di situ juga sudah ditentukan topik apa saja dalam satu semester yang akan disampaikan. Sementara untuk P5-nya, untuk semester 1 ini hanya ada satu topik ya. Dan semester 1 juga untuk kelompok B ini mempunyai topik yang berbeda dengan anak-anak yang ada di kelompok A. Nah, ini sudah kami masukkan dalam pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada komponen yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini meliputi ruang lingkup satuan pendidikan, yaitu yang berupa silabus. Nah, ini menurunkan dari CP, TP, dan sampai ke ATP. Dan selanjutnya ada perencanaan pembelajaran pada ruang lingkup kelas. Ini berupa modul ajar atau RPP. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui dulu atau harus memahami mengenai CP, capaian pembelajaran. Setelah Bapak Ibu mengetahui atau memahami apa itu CP, selanjutnya Bapak Ibu akan merumuskan CP tersebut menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Setelah tersusun tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, CP, TP, dan ATP ini adalah merupakan dasar kita dalam merancang pembelajaran yang ada di kelas. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase pondasi pada PAUD.
Capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Capaian pembelajaran diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Rumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dan materi. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran harus esensial, berkesinambungan, kontekstual, dan sederhana. Pada satuan PAUD, esensi alur tujuan pembelajaran adalah pengorganisasian tujuan pembelajaran berdasarkan laju perkembangan anak yang dikembangkan oleh masing-masing satuan PAUD. Elemen capaian pembelajaran pada fase pondasi ada 3. Yang pertama, elemen CP, nilai agama dan budi pekerti. Capaian pembelajarannya adalah anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah elemen CP jati diri. Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengolah emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, baik itu di keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi motorik kasar dan halus, juga taktil, untuk mengeksplorasi, memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan dirinya. Yang ketiga, elemen CP, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar. Untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman serta bertanggung jawab. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni dan dapat mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Dari masing-masing elemen CP, pemerintah sudah membuatkan sub-elemen CP. Jadi, sub-elemen CP ini bisa kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah sub-elemen CP nilai agama dan budi pekerti ada 4. Yang pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Yang kedua, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Yang keempat, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari suplemen CP, pemerintah juga sudah membuatkan contoh indikator ketercapaian pembelajaran atau IKTP. Contoh, pada suplemen 1.1 yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka indikator ketercapaian pembelajarannya adalah yang pertama, anak percaya pada Tuhan dan dapat menyebut nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Yang kedua, mengenali kegiatan-kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif atas ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang keempat, mulai belajar mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang kelima, mengenali sifat-sifat Tuhan. Yang keenam, menunjukkan perilaku baik yang menggambarkan nilai ajaran agama atau kepercayaannya seperti kasih sayang, suka berbagi, dan dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, kami di TK Irsadul Atfal membuat langkah-langkah atau yang kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran. Contoh, untuk 1.1a, anak-anak percaya pada Tuhan dan dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Maka kami membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama dengan anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya melalui nyanyian. Yang kedua, anak mengenal rukun iman. Dirinci lagi dalam mengenal rukun iman ini, anak mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, anak mengenal nama-nama malaikat, sifat dan tugasnya, anak mengenal nama-nama kitab Allah dan fungsinya, anak mengenal nama-nama Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul dan kisah-kisah Rasul. Yang kelima, anak mengetahui arti hari kiamat. Yang keenam, anak mengetahui arti dari qada dan qadar. Untuk yang ketiga, tahapannya adalah anak mempercayai rukun iman. Anak percaya kepada Allah, anak percaya kepada malaikat-malaikat Allah, anak percaya kepada kitab-kitab Allah, anak percaya kepada rasul-rasul Allah, anak percaya kepada hari kiamat, dan anak percaya kepada qada dan qadar Allah. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran yang sudah kami susun, yaitu dengan menggunakan tabel, penahapan penguasaan kompetensi, dan konsep pengetahuan yang ada dalam subelemen menjadi ATP. Nah, di sini dari elemen 1 yaitu nilai agama dan budi pekerti, subelemennya 1.1a, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada tujuan pembelajarannya, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Kami membuat alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya melalui nyanyian. Yang contohnya, nyanyian Siapakah Tuhanmu? Alur tujuan yang kedua, agar anak dapat menyebutkan nama Tuhan dan agama yang dipeluknya, yaitu dengan mengenalkan anak mengenai rukun iman. Nah, selanjutnya setelah anak mengenal rukun iman, alur tujuan yang ketiga adalah anak mempercayai adanya rukun iman. Ya. Yang selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada elemen 1.1a nomor 2, yaitu anak mengenali sifat-sifat Tuhan. Nah, untuk mengetahui supaya anak-anak mengenal sifat-sifat Tuhan, maka kami menyusun alur tujuan pembelajaran yang
ke-1, yaitu dengan anak mengenal Asmaul Husna dan artinya. Alur tujuan pembelajaran yang kedua, anak hafal beberapa nama ataupun sifat Allah dalam Asmaul Husna dan artinya. Alur tujuan pembelajaran ketiga, anak mulai mencintai Allah berdasarkan sifatnya. Nah, inilah yang kami susun dan sudah kami lampirkan dalam komponen 4 KOSP. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran di kelas, bisa berupa modul ajar atau RPP. Di sini kami hanya menyampaikan contoh yang minimal dalam modul RPP yang harus ada dalam RPP adalah yang pertama tujuan pembelajaran, kegiatannya dan juga asesmen. Nah, ini adalah perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tujuannya adalah terwujudnya karakter-karakter yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini kami sudah susun. Yang pertama berdasarkan dimensi, diturunkan lagi sub elemen dan subelemen. Nanti ada pada fase tujuan pembelajaran pada akhir fase. Alhamdulillah sekarang kita menuju pada komponen yang kelima dalam KOSP, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apa prinsip evaluasi pembelajaran dan evaluasi KOSP? Ini bisa kita bandingkan. Untuk kolom yang pertama itu ada evaluasi KOSP, yang kolom kedua evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi KOSP itu adalah mengevaluasi pembelajaran dan evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan dilakukan secara mandiri dan berkala oleh satuan pendidikan. Jadi yang melakukan KOSP adalah satuan pendidikan. Sementara untuk evaluasi pembelajaran dilakukan secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran. Selanjutnya pada evaluasi KOSP merupakan evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan bertujuan untuk mengukur keberhasilan kepala satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan seluruh program pendidikan yang direncanakan dengan tujuan untuk memahami apakah misi dan tujuan satuan pendidikan sudah tercapai. Sasaran utama evaluasi KOSP ini adalah kepala sekolah. Sedangkan evaluasi pembelajaran menjadi salah satu bagian penting dari evaluasi KOSP. Sasaran langsung dari evaluasi pembelajaran adalah peserta didik dan pendidik. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menetapkan data atau informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Yang ketiga, kita harus menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Yang keempat, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi pendidik dan pelaksana program. Yang kelima, prinsip dalam melakukan evaluasi adalah menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Kapan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan bisa dilakukan? Jadi ini bisa dilakukan dengan beberapa waktu ya. Bisa dilakukan dengan per hari, yaitu pendidik membuat catatan anekdotal secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan, bagaimana tujuan belajar tercapai, dan bagaimana peserta didik merespon proses kegiatan belajar. Bisa juga dilakukan per unit belajar. Setelah melakukan asesmen formatif secara individual maupun tim, pendidik bisa mengkaji ulang proses belajar dan tercapainya tujuan dan melakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap proses belajar. Yang ketiga, bisa dilakukan per semester. Setelah satu semester selesai, pendidik dan tim bisa melihat kontinum pencapaian. Yang keempat, bisa dilakukan per tahun. Evaluasi terhadap pencapaian dan proses pembelajaran dalam 1 tahun dapat dikumpulkan berkala
dalam rentang waktu yang lebih pendek dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dengan visi misi serta tujuan satuan pendidikan. Selanjutnya ini adalah strategi untuk melakukan evaluasi KOSP. Yang pertama, adakan pertemuan dengan orang tua, warga satuan pendidikan untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dipahami, bagaimana perasaan dan pendapat mereka mengenai evaluasi satuan pendidikan. Yang kedua, arahkan diskusi pada pembahasan mengenai lingkup evaluasi kurikulum. Tunjukkan sampel yang akan digunakan atau dokumen evaluasi yang akan digunakan. Yang ketiga, amati jalannya program secara seksama untuk mendapatkan informasi nyata mengenai implementasinya dan mengingatkan semua pihak. Yang keempat, pahami tujuan program dan kekhawatiran yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat mengenai program dan evaluasi. Cari tahu apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang tertulis dan tujuan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menjalankan. Yang kelima, identifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahan. Untuk setiap permasalahan perlu didesain proses evaluasi dan mencari data yang spesifik. Yang keenam, tentukan cara untuk mencari data melalui observasi, penilaian, wawancara, diskusi terkumpul, ataupun melalui rapot pendidikan. Yang ketujuh, jalankan prosedur pencarian dan pengumpulan data. Setelah kita melakukan evaluasi tentang perencanaan pembelajaran, maka kita akan mengetahui akar permasalahan dan solusi apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki daripada akar permasalahan tersebut, yaitu dengan pendampingan dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi pendidik, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Kepala Satuan Pendidikan merancang dan melakukan proses pendampingan dan pengembangan profesional sesuai kebutuhan sebagai tindak lanjut dari hasil pengamatan dan evaluasi, juga melibatkan pengawas. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Satu, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksana program. Tiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu, dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. 4. Pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Demikianlah paparan ataupun berbagi praktik baik kami dari TK Irsyadul Atfal dalam penyusunan KOSP. Alhamdulillah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.